pemilik koneksi internet tercepat di planet bumi, produsen memori terbesar di dunia yang memegang kendali atas hampir seluruh perangkat AI dan smartphone, negara dengan kepadatan robot industri tertinggi, dan satu dari segelintir bangsa yang mampu membangun jet tempur canggih generasi terbaru secara mandiri. Inilah Korea Selatan. Tapi di balik semua kecanggihan dan kemajuan tadi, ada titik gelap di masa lalu yang sangat kontras. Dulu, negara ini adalah salah satu yang paling tertinggal di sektor teknologi. Bahkan bisa dibilang sangat jadul jika dibanding dengan Indonesia di masa itu. Tidak ada internet, tidak ada pabrik elektrik, bahkan untuk urusan listrik saja, mereka masih harus mengemis bantuan dari negara lain. Korea saat itu bukan siapa-siapa, hanya sebuah negara yang hancur lebur karena perang. Tidak punya sumber daya alam dan pendapatan jauh di bawah banyak negara di Afrika. Mereka benar-benar dianggap sebelah mata dan dianggap tidak akan pernah bisa maju di dunia teknologi. Namun, dalam waktu singkat, mereka melakukan satu lompatan gila yang mengubah nasib mereka selamanya. Dari negara paling terpuruk menjadi salah satu negara paling maju di sektor teknologi saat ini. Apa yang mereka lakukan? Mari kita gali dan menyelam lebih dalam bersama Gali Tuntas. Kondisi Korea Selatan di masa lalu benar-benar berada di titik nadir yang sulit dibayangkan jika kita melihat kemewahan Seoul hari ini. Setelah perang Korea berakhir pada tahun 1953, negara ini secara harfiah menjadi reruntuhan. Tidak ada pabrik yang tersisa, jaringan listrik hancur total, dan mayoritas penduduknya hidup dari pertanian subsisten yang sangat tradisional. Pada era 1960-an, Korea Selatan adalah salah satu negara termiskin di bumi dengan pendapatan per kapita hanya sekitar 80 US dollar per tahun, yang secara statistik jauh lebih miskin dibanding Indonesia atau bahkan Korea Utara pada saat itu. Dalam sektor teknologi, mereka memulai hampir dari nol besar karena mereka tidak memiliki basis ilmu pengetahuan terapan sama sekali. Jangankan memikirkan sirkuit elektronik atau mesin canggih, untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pupuk dan semen saja, mereka masih harus bergantung sepenuhnya pada bantuan asing, terutama dari Amerika Serikat. Pendidikan tinggi teknis sangat langka, dan sebagian besar tenaga kerja mereka hanya memiliki keterampilan kasar. Produk ekspor utama mereka kala itu bukanlah barang elektronik, melainkan bahan mentah seperti biji besi, ikan kering, atau rambut manusia yang dijadikan rambut palsu untuk pasar luar negeri. Ketertinggalan ini sangat terlihat dari bagaimana mereka dipandang oleh dunia internasional sebagai negara peniru yang tidak kompeten. Ketika mereka mulai mencoba masuk ke industri otomotif atau elektronik di tahun 70-an, produk mereka sering diejek sebagai barang murah yang mudah rusak dan teknologinya dianggap tertinggal puluhan tahun dibanding Jepang. Mereka tidak memiliki laboratorium riset, sehingga para insinyur Korea saat itu seringkali harus melakukan reverse engineering atau membongkar produk luar negeri secara manual hanya untuk memahami cara kerjanya. Sebuah proses belajar yang meyakinkan dan penuh kegagalan di tengah keterbatasan alat. Bahkan untuk urusan telekomunikasi, pada awal 1980-an, memiliki sambungan telepon kabel di rumah adalah sebuah kemewahan yang luar biasa di Korea Selatan. Dan orang harus mengantri berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan pemasukan jalur telepon. Titik terang Korea Selatan dimulai dari sebuah keputusan yang sangat berisiko dan terkesan mustahil pada awal tahun 1970-an ketika pemerintah mereka mengalihkan fokus dari industri ringan ke industri berat dan kimia. Pemicu utamanya adalah kesadaran bahwa mereka tidak bisa terus-menerus mengandalkan bantuan asing atau sekedar menjual barang murah jika ingin berdaulat secara ekonomi. Momentum yang paling krusial terjadi saat pemerintah memberikan mandat atau bisa dibilang paksaan yang keras kepada para pemimpin perusahaan keluarga Chaebol untuk membangun industri yang saat itu belum mereka kuasai sama sekali, seperti pembuatan kapal tanker raksasa dan baja. Pembangunan pabrik baja POSCO menjadi simbol harapan pertama. Meskipun Bank Dunia sempat menolak memberikan pinjaman karena menganggap Korea Selatan tidak punya kapasitas teknis, mereka tetap nekat membangun dengan dana kompensasi dari Jepang. Keberhasilan memproduksi baja berkualitas tinggi secara mandiri ini menjadi makanan bagi industri lainnya, seperti otomotif dan konstruksi, yang mulai memberikan kepercayaan diri bagi bangsa Korea bahwa mereka bisa menguasai teknologi rumit asalkan ada disiplin dan militeristik. Namun, titik terang yang benar-benar mengubah peta teknologi mereka adalah keberanian Lee Byung-chun, pendiri Samsung, yang pada tahun 1983 mengumumkan deklarasi Tokyo.
Saat itu, hampir semua orang termasuk pakar dari Amerika dan Jepang menertawakannya karena Samsung yang tadinya hanya membuat kulkas dan mesin cuci sederhana berniat masuk ke bisnis semikonduktor atau pembuatan chip memori. Banyak yang beramal, Samsung akan bangkrut karena industri ini membutuhkan teknologi yang sangat presisi dan biaya riset yang sangat mahal. Sementara Korea masih dianggap negara kemarin sore di bidang sains. Pemerintah Korea Selatan mendukung penuh spekulasi gila ini dengan membangun pusat-pusat riset nasional dan mengirim ribuan pemuda terbaik mereka untuk belajar di Amerika Serikat dengan satu misi, yaitu mencuri ilmu dan membawanya pulang. Sistem pendidikan Korea Selatan diubah menjadi sangat radikal dengan satu tujuan tunggal: menciptakan tentara industri yang mampu mengoperasikan dan menciptakan teknologi tinggi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pemerintah mereka menyadari bahwa karena Korea tidak memiliki sumber daya alam seperti minyak atau tambang, maka satu-satunya aset yang bisa diandalkan adalah otak manusia. Sehingga pendidikan pun diformat ulang secara nasional dari yang tadinya bersifat sastra atau administratif menjadi sangat berat di bidang STEM atau sains, teknologi, engineering, dan matematik. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah standarisasi kurikulum nasional yang sangat ketat dan kompetitif, di mana matematika dan sains diberikan porsi yang jauh lebih besar dibanding mata pelajaran lain sejak usia dini. Pemerintah juga membangun sekolah-sekolah kejuruan teknik dan universitas khusus sains seperti KAIST atau Korea Advanced Institute of Science and Technology yang didanai secara masif. Universitas ini bukan sekedar tempat kuliah, melainkan kawah candra di muka, di mana para mahasiswa terbaik diberikan beasiswa penuh dan pembebasan wajib militer asalkan mereka mau bekerja di sektor teknologi strategis dalam negeri setelah lulus. Setelah itu, mereka menciptakan budaya belajar yang sangat ekstrim yang dikenal sebagai neraka ujian atau sistem Suneong. Filosofinya adalah jika seorang pemuda ingin memiliki masa depan yang layak, dia harus menguasai teknologi dan sains melampaui standar orang di negara maju. Hal ini memicu munculnya fenomena Hangwon atau lembaga kursus privat yang beroperasi hingga larut malam, di mana anak-anak Korea dipakai belajar hingga 12 atau 16 jam sehari. Meski dari sisi kemanusiaan ini sangat berat dan penuh tekanan, namun dari sisi industri, langkah ini berhasil mencetak jutaan tenaga kerja yang memiliki disiplin luar biasa dan kemampuan teknik yang sangat presisi. Pemerintah juga melakukan langkah cerdik dengan mengirimkan ribuan pelajar terbaik mereka ke universitas top di Amerika Serikat dan Eropa untuk menyerap ilmu terbaru. Namun, mereka tidak membiarkan orang-orang pintar ini menetap di luar negeri. Pemerintah atau perusahaan seperti Samsung atau LG memberikan gaji yang sangat tinggi, fasilitas rumah mewah, dan posisi terhormat bagi para ilmuwan yang mau pulang ke Korea untuk membangun laboratorium riset di tanah air. Strategi pencucian otak melalui nasionalisme dan insentif ekonomi ini berhasil mencegah fenomena pelarian modal manusia yang sering dialami oleh negara berkembang lainnya. Pendidikan di Korea Selatan bukan lagi sekadar mencari ilmu untuk memperluas wawasan, melainkan sudah menjadi bagian dari strategi pertahanan dan ekonomi nasional yang sangat agresif. Inilah yang membuat mereka bisa menghasilkan ribuan insinyur setiap tahunnya dengan kualitas yang seragam dan siap tempur di garis depan industri teknologi global. Dampaknya saat ini sungguh luar biasa. Korea Selatan telah bertransformasi dari negara pengekor menjadi negara yang menentukan arah masa depan teknologi dunia. Di tahun 2026 ini, mereka bukan lagi sekadar produsen barang elektronik, melainkan pusat gravitasi bagi kecerdasan buatan dan semikonduktor canggih yang membuat perusahaan raksasa seperti Nvidia, Apple, dan Microsoft sangat bergantung pada mereka. Salah satu perkembangan terbaru yang paling mencolok adalah dominasi mereka dalam industri chip AI. Samsung dan SK Hynix sekarang menguasai pasar global untuk high bandwidth memory, yaitu komponen vital yang menjadi otak di balik server-server AI paling kuat di dunia. Tanpa pasokan chip dari Korea, perkembangan AI global bisa terhenti. Bahkan, pemerintah mereka baru saja mengesahkan Undang-Undang Dasar Kecerdasan Buatan pertama di dunia pada Januari 2026 ini, yang memposisikan Korea Selatan sebagai pemimpin regulasi sekaligus pusat inovasi AI global, dengan investasi mencapai belasan triliun rupiah untuk mempertahankan posisi mereka di 3 besar kekuatan AI dunia. Di sektor robotika dan otomotif, Korea Selatan tidak lagi hanya membuat mobil biasa. Mereka sedang memimpin revolusi robot humanoid dan kendaraan otonom. Melalui Hyundai dan akuisisi mereka terhadap Boston Dynamics, Korea kini menjadi pionir dalam menciptakan robot yang bisa bekerja berdampingan dengan manusia di pabrik-pabrik masa depan.
Mereka juga sedang melakukan transisi besar-besaran di energi bersih yang didorong oleh AI dengan ambisi mengubah seluruh kota menjadi ekosistem pintar yang bebas emisi. Selain itu, kemajuan teknologi pertahanan mereka saat ini sangat disegani. Jet tempur buatan mereka sendiri Kf-21 Boraimai terus dikembangkan ke versi siluman yang jauh lebih canggih, membuat Korea Selatan menjadi segelintir negara di dunia yang mampu memproduksi pesawat tempur generasi kelima secara mandiri. Peringkat militer mereka pun kini menembus 5 besar dunia, didukung oleh kemandirian teknologi yang sangat kuat.